Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Surya Utomo, NRP 0822040025, kelas TP 4A. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metode numerik praktek yang berjudul Oscillating Flow Pass-Through Three Cylinder. Yang pertama itu ada deskripsi kasus, yaitu oscillating flow pass cylinder merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik. Aliran berosilasi di sekitar silinder melingkar di sekitar dinding bidang diselidiki dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes. Ini dapat dicontohkan seperti offshore yang kayak galian minyak di tengah laut yang merupakan silinder sebagai struktur. Nah, di mana kita menghitung struktur itu dengan menggunakan dua dimensi. Berikutnya ada kondisi awal dan kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Nah, di sini ada bidang berbentuk kubus yang dimana berukuran 30 kali 30 kali 1 untuk lebarnya. Lalu kemudian ada dimensi domain geometri untuk yang minimal distance punya saya, yaitu sesuai NRP yaitu 1D, yaitu tetap 1. Untuk minimal angle-nya itu 30 derajat dari sumbu Z. Untuk metode meshing saya menggunakan yang mesh pertama itu ada menggunakan wire discretization dengan number segment itu 1 dan extrusion 3D. Dapat dilihat seperti yang di dalam yang di gambar ini. Seperti ini. Lalu untuk submesh 1 menggunakan Edgen 1D 2D dengan ukuran mesh max size yaitu 1 dan minimal size-nya 0,5 dengan fineness-nya very fine. Dan untuk ukuran mesh pada tiap silinder yaitu 0,01. Lalu untuk submesh 2 menggunakan wire discretization dengan geometry extraction pad serta jumlah segmen 1 dikarenakan dy-nya itu 1. Untuk hasil meshing menggunakan metode tersebut saya mendapatkan angka yaitu triangle sekitar 47.000. Lalu untuk quadrangle-nya sekitar 900-an. Lalu itu untuk yang dua dimensi atau phase ya. Kalau untuk volumenya mendapat kisaran 23.000 itu totalnya. Lalu di sini saya ada kondisi batas pada open form. Ini sebelum merunning pada open form saya mengedit untuk file P dan file U seperti ini ya. Untuk patch front and back-nya itu saya empty agar bisa berjalan untuk open form-nya untuk ngerunning itu. Lalu untuk file U juga front back-nya tipenya juga empty. Lalu selanjutnya ada file boundary dan file control tick. Untuk file boundary ini untuk inlet, outlet, top, bottom, front, inlet, outlet, top, bottom itu enggak saya ganti sebelumnya, yaitu tetap sama yaitu patch. Namun untuk front back saya ganti empty sesuai seperti file P dan U yang sebelumnya. Lalu untuk silinder 1, 2 dan 3 itu diganti wall seperti yang tertera sekarang. Lalu untuk control disk-nya saya menggunakan Entam 50. Setelah sekian lama mencoba running berkali-kali, saya mendapatkan angka 50 yang paling sesuai dengan delta T yaitu 0,01.
Selanjutnya ada file transport properties yang berisikan Reynolds number yaitu 0,01 dan file FV solution yang bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk hasil simulasi dari OpenFOAM itu saya buka lewat ParaView, software ParaView, dan menghasilkan hasil simulasi yang pertama yaitu Vorticity Animation yang hasilnya seperti di gambar yang bisa dilihat seperti ini. Lalu kemudian saya ada Vorticity Contour. Saya menggunakan waktu yang pertama waktu 25 yang menghasilkan hasil seperti ini. Lalu untuk waktu yang kedua itu 27,5. Hasilnya juga seperti ini. Selanjutnya saya ada pressure counter yaitu hasil tekanan yang waktu 25 hasilnya seperti yang di gambar kiri ini. Lalu untuk yang waktu 27,5 hasilnya sama seperti Vorticity, hasilnya juga hampir kosong. Lalu kemudian dari hasil simulasi ini saya bikin plot grafik dari 3 silinder tersebut dan menghasilkan yang pertama ada lift coefficient. Lift coefficient saya dari silinder 1, 2, dan 3 ini bisa dilihat dari ketiga silinder ini. Untuk silinder 2 yang paling tidak stabil dan sangat bisa dibilang mungkin lumayan parah, tapi untuk nilainya tidak terlalu tinggi meskipun tidak stabil seperti ini. Lalu kemudian ada yang terakhir yaitu hasil simulasi saya ada plot gaya drag coefficient yang menghasilkan ini ketiga grafik yang saya buat. Untuk silinder 1, 2, dan 3 bisa dilihat hasilnya sangat amat mirip ya, tidak terlalu jauh berbeda. Namun bisa dilihat di sini untuk nilainya yang silinder 3 paling tinggi ya. Nah, lalu disusul dengan silinder 1, lalu silinder 2. Dan yang terakhir ada kesimpulan yaitu lift coefficient, karena ketika silinder memiliki rentang dan pola lift coefficient yang lumayan berbeda ya pada silinder kedua yang tadi sudah saya perlihatkan, dapat ditentukan mana yang menerima gaya lift terbesar atau terkecil hanya berdasarkan grafik. Jika dilihat dari grafik secara keseluruhan, fluktuasi lift coefficient pada ketiga silinder cenderung mirip pada silinder 1 dengan silinder 3. Namun pada silinder 2 terjadi kayak penurunan gaya yang lebih banyak dibanding silinder 1 dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa silinder 2 menerima gaya lebih sedikit dibanding silinder 1 dan silinder 3, yang merupakan silinder yang menerima gaya paling besar. Lalu kemudian untuk drag coefficient dari ketiga silinder tersebut menunjukkan pola yang sangat mirip dengan rentang nilai yang sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketiga silinder menerima gaya drag yang hampir sama. Oleh karena itu dalam hal gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder ini, silinder 3 menerima gaya lift lebih besar disusul oleh silinder 1 dan silinder 2 yang merupakan silinder yang menerima gaya lebih kecil. Kemudian tidak ada silinder yang secara signifikan menerima gaya drag yang lebih besar atau yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Dikarenakan ketiga silinder mengalami gaya drag yang relatif seimbang.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.